Oke. Um, saya harap Anda mulai belajar berbicara chat conversation dengan machine, dengan AI. Ternyata tidak sulit. Itu hampir sama dengan WhatsApp kepada teman-teman yang lain. Tapi teman ini tahu berapa banyak. And akan ada hasil yang beda tergantung apa yang sudah ditanya sebelum, konteksnya daripada chat, berdasar formatnya, dan seperti you lihat, fokus akan sangat-sangat besar dampingnya. Perplexity di belakang layar pakai beberapa jenis chat GPT, ada salah satu jenis AI, dan khususnya Anda sedang dapat interaksi dan Perplexity menolong. Nah, ada beberapa orang yang pakai fokus dengan kalau lihat situs-situs, ada lain yang pakai dengan cara nama writing, ada pakai situs. Nah, itu baik untuk eksperimentasi. Tujuan utama daripada yang tadi itu untuk coba eksperimentasi, untuk mulai punya satu rasa enak dan aman, untuk tidak akan ada salah, bisa langsung hapus, bisa langsung coba lagi, dan ini sesuatu yang bisa gampang enak. Jangan takut. Dan seperti lihat, kadang pertanyaan tepat, kadang-kadang ngawur, kadang-kadang itu ada bahan yang cocok, kadang-kadang tidak. Lebih lagi, waktu tanya tentang keselamatan, tentang doa, tentang dosa, tanpa ada pandangan Kristen, tanpa ada Alkitabiah, itu pasti akan jawab seperti umum. Seperti kalau saya ke pasar dan saya tanya siapapun tentang apa ini, well, tergantung latar belakang, pengertian mereka. And di dalam AI ada hampir bisa bilang seluruh pengertian daripada internet. Saya mau dari pandangan dan pilih atheist, no problem. But sebagai orang Kristen, sangat diinginkan, diharapkan anda sudah mengerti fokus untuk dapat jawaban yang tepat. Seluruh tujuan tadi itu untuk bisa research, and seperti waktu saya memberi contoh, saya research doa, saya dapat informasi, saya dapat ayatnya, saya dapat dasarnya, dan saya bisa memakai itu untuk bikin lagu, untuk bisa bikin sampai renungan and series. Satu seri renungan sebulan. Dan so, kalau ada waktu tambahan sebagai tugas berikut yang you sudah lakukan tadi, bisa bikin satu renungan kecil berdasar itu. Tetapi sekarang akan kepada project kedua. Tian, silakan share screen. Dan project kedua akan bersama melakukan PA. Oke. And so seperti sudah jelas dari sini akan dalam kelompok yang sama breakout rooms dan akan belajar bagaimana PA. Projectnya itu PA. PA bersama dan skill untuk bisa PA sendiri atau PA dengan yang teman-teman lain waktu sudah kepada gereja atau kelompok kecil Anda. Oke, slide berikut. Kalau akan PA, itu penting ada strategi. Strategi Anda apa? You pakai pola apa? Satu yang sudah pernah diajar, lebih lagi untuk RMA yang Alkitabiah. Kata kunci daripada Alkitabiah, konsep kunci itu you punya cara atau strategi untuk bagaimana daripada mulai baca, dengar, nonton firman, menggali, analisa, dari simak analisa dapat dan belajar sesuatu, dan itu akan didoakan, didiskusi, akan di-share dengan teman-teman dan kembali kepada Tuhan dengan tujuan aplikasi. Semua PA punya di belakangnya pola yang sama. Bible input, Bible dimakan, dikodok, sampai itu keluar lagi. Dan antara itu masuk dan keluar harus ada pengertian. Now, ada strategi. Kalau you tidak punya strategi yang lain, saya akan usul SABDA. Teks disimak, lihat beberapa sudut dan beberapa cara. Setelah itu mulai analisa. Dan analisa akan sebentar lagi punya scope. And then lagi belajar sesuatu. Dan jangan malas dan tanya,
AI. Apa Anda belajar dari itu? Tapi bisa tanya pelajaran-pelajaran nanti dan ada arah. Jangan langsung ada ayat apa aplikasinya. Tapi diperiksa, dipelajari. Dan setelah itu, dalam dari dua, apa aplikasi aku yang mungkin beda daripada kamu. Oke, so PA harus ada strategi. Tadi yang berikut harus ada juga scope. Oke, and ini saya suka pakai frase teleskop. Harus punya lihat jauh, apa latar belakangnya, apa konteks luas. Dari sisi ini surat Petrus, ya jelas, oleh Petrus. Kepada siapa? Ditulis kapan, dalam situasi apa. So, teleskop omong tentang, seperti saya duduk sini dan saya lihat jauh ke gunung, itu lihat dalam perspektif yang jauh. Pandangan itu penting untuk tahu seluruh konteks. Tapi ada periskop, lihat seputarnya. Saya punya ayat, apa ayat sebelumnya, apa ayat setelahnya. Dan kalau saya mau mengerti ayat rahasia rahasia yang paling baik itu mengerti ayat-ayat seputar, mengerti periskopnya. Dan kalau ada periskop itu untuk lihat seputar. Dan lebih lagi daripada itu dengan teleskop, apakah ada referensi silang? Dengan teleskop saya bisa lihat mengapa khusus kondisi untuk itu. So teleskop, periskop itu konteks seputar ayat ini dan mikroskop. Mikroskop mulai menggali kata, frasa, menggali ide konsep, menggali dari struktur bahasa sampai ini imperatif, berarti ada command, ada perintah, lakukanlah, janganlah, atau ada verb, active atau passive, ada kata tak hanya kerja tapi kata benda. Saya dengan mikroskop bisa studi kata, saya bisa lihat dari tempat lain kata, berapa besar kasih. Ups, kasih harusnya bukan kata benda, tapi kata kerja di Yohanes 3:16. Apa beda mikroskop untuk studi dalam? Tapi berapa jauh bisa lihat teleskop? Berapa pintar lihat seputarnya periskop? Ada lihat dalamnya mikroskop. Itu penting punya stetoskop. Seperti dokter yang akan dengar jantung. Dan stetoskop itu alat untuk dengar jantung. Untuk lihat berapa dan apa kesan ayat ini kepada aku. Waktu saya mulai mikir untuk pelajaran aplikasi, bagaimana ayat ini berbicara kepada hati, jiwa, dan rohku. Tidak hanya informasi, tetapi satu yang adalah response. Stetoskop. Dan kalau suka main kata, ada banyak jenis skop yang lain. Dan tadi pagi saya just lihat di Google untuk fotoskop. Dan ada, bukan fotoskop, tetapi untuk skop fotonya. Dan ada daripada yang besar, dari kecil, untuk tanaman, untuk dan ada ternyata puluhan jenis skop. Dan kalau mau ke Tokopedia akan lihat banyak skop. Semua punya tujuan yang khusus. Ada yang umum, ada yang untuk tugas sangat spesifik. Ada skop yang untuk industri, ada skop untuk mainan pribadi. Berapa banyak termasuk ada sekop pasir yang dari plastik untuk anak yang suka main di pantai. Pakai semua peralatan dan pandangannya, dan saya pandangan dengan fokus, dan itu sejenis main kata, karena kalau bisa mengerti pandangan-pandangan ini dan pintar fokus, fokus apa? Format, objective, context, user usage, and spice-nya, bumbunya, special, specific, style, and seterusnya. Itu akan sangat-sangat nolong. Oke, so strategi, pandangan dengan fokus, and satu lagi, untuk bisa PA bersama, harus ada cara dan alat-alat. Kalau saya punya dan berapa banyak orang, mungkin belum, tapi kalau lihat tadi di belakang Aldo, ada berapa banyak buku, ada rak buku. Sini ada rak buku yang luar biasa banyak, dan semua itu buku yang menolong. Ada dari kamus Alkitab sampai konkordansi, ada daripada referensi silang, dan seterusnya. Dan sewaktu saya sedang PA,
Dengan AI, saya bisa mulai dengan teks ini. Saya bisa mulai dengan apa maknanya, apa poinnya, utama, apa konteks, apa garis besar, apa latar belakang. Semua yang ditulis sini dari hubungan ayat ini dengan tema baliknya. Saya lihat tema apa ayat-ayat yang terkait. Dan tadi you sudah mulai research satu tema, mulai dapat ayat. Dan seperti tadi di keselamatan saya lihat Yohanes 3:16. Sekarang bisa mulai menggali hubungan ayat dan tema itu. Apakah ada kata kunci atau mau gali kata, word study? Arti kata, kamus Alkitab, apakah keistimewaan, exegesis, hermeneutika. Lebih lagi bisa sampai bahasa asli dan sadar kasih, agape, agapo, filio. Apa bedanya samanya, di mana penggunaannya? Bisa sampai ke tafsiran atau komentar. Bisa dapat kesimpulan. Lebih daripada itu, kalau lihat yang kolom yang kanan, ayat yang terkait, referensi silang, topik terkait, topik yang teologis, bisa pertanyaan. Dan kalau ingat contoh saya tentang doa, saya tidak hanya bikin renungan, tapi untuk setiap ayat yang direnungkan, saya memberi pertanyaan observasi. Beda daripada pertanyaan diskusi. Sangat beda dari pertanyaan refleksi. Aku dan bagaimana responsku and aplikasi apa yang saya akan lakukan. Kaget untuk perbedaan. Dan itu bisa praktis. Usulan apa? Aplikasinya apa? Selain itu bisa buat berapa banyak derivatives atau berapa banyak hal berdasar ayat, perikop atau cerita Alkitab. Daripada renungan seperti contoh saya dengan doa, daripada lagu, poesi, and bisa sampai garis besar khotbah, pelajaran sekolah minggu, ilustrasi. Tadi ada contoh cerita yang bagus sekali, ilustrasi untuk topik tadi yang ada keselamatan, yang presentasi ketiga, sampai pokok doa dan seterusnya. Semua ini ada hal-hal yang bisa dilakukan kalau punya waktu yang cukup. Hari ini kami akan hanya 2 atau 3 dalam kelompok akan lakukan PA. Saya akan ceritakan sedikit dari pengalaman yang saya sudah dapat dan saya lihat teman-teman sabda beberapa kali. Mereka lakukan AI-led, AI-driven PA. PA yang dipimpin, yang diarahkan, yang dikayakan oleh AI. Mereka juga lakukan PA dengan renungan Oswald Chambers. So ada ayat, mereka belajar itu, ada Oswald Chambers, mereka belajar renungan, dan mereka mulai diskusi dua-duanya. Well, tidak hanya dengan Oswald Chambers, tapi dengan bahan lain, software sabda, aplikasi. Tapi kali ini itu akan PA bukan dengan hal-hal itu, tetapi itu akan PA bersama AI. Cara akan dalam kelompok mulai beberapa prompt. Yep, prompt akan chat dan tanya tentang ayat itu, tentang topik itu, tentang hubungannya. Lihat apa yang muncul. Dan itu akan mulai mungkin lihat dan gali kata. Atau mungkin akan lihat konteks dan latar belakang. Mungkin akan sadar ayat ini di dalam 2 ayat sebelumnya dikutip hampir 100%. Sampai akan tanya apa hubungan, kalau saya lihat, ular dengan ayat ini. Huh? Tak ada ternyata. And so on. And so di dalam penggalian ayat, dan itu satu ayat yang sangat terkenal dan Anda akan nikmati PA dan hanya satu ayat jadi fokus pertama. Jadi awalnya dari itu bisa teleskop jauh kemana-mana. Bisa periskop seputarnya atau bisa mikroskop dan mulai sampai lihat apa arti dan beda Zoe dengan bios, cosmos, dan berapa banyak kata yang lain. Dan so kalau omong tentang exegesis, bisa. Waktu akan terbatas karena itu waktu jalan dengan cepat sekali, tetapi minimal akan nikmati beberapa pertanyaan dan beberapa interaksi dengan AI sekaligus di-share dengan teman-teman apa yang you dapat, apa yang menemu, apa yang ngawur, apa yang masuk akal. Dan daripada itu, dan pengalaman itu, you akan sudah, project kedua, sudah
PA bersama dan punya skill untuk PA sendiri atau PA dengan siapapun kapanpun. Saya harap ini sesuatu yang Anda nikmati. Terima kasih. Lagi strateginya apa? Pandangan apa? Alat dan cara apa? Very good. Okay. Thank you. Iya, selamat selamat datang kembali. Ya, untuk project kedua ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab dengan AI. Untuk ayatnya, temanya sama ya, temanya masih kasih. Jadi tema kita untuk project 2 ini masih kasih. Lalu untuk ayat yang kita gali, itu adalah Yohanes bab 3 ayat Yohanes bab 3 ayat 16. Ya, ini isi dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita akan menggali ayat ini untuk proyek ini. Tentu saja dalam konteks kasih tema kita tadi. Ya. Apakah Pak Wasis, Pak Yoyo, Pak Dama siap? Siap, Pak. Siap. Ya, bagi yang mungkin bingung, tadi saya juga sudah live chat, kirim di live chat tadi, yang di main room tadi bisa mencari teks, makna atau poin-poin utama dari ayat, konteks atau garis besar, latar belakang, Siap. dan seterusnya. Oh, lalu, maaf, saya ingin, oh ya, eh, saya ingin menyampaikan sebentar, saya akan share screen. Hmm, Lalu, ya, sudah terlihat ya, em, yang Iya, Pak. Bapak lihat Perplexity kan? Iya, kelihatan. Ya, Ya, untuk betul. project 2 ini dibebaskan untuk mencoba fokus yang lain. Kita kan di project satu mencoba fokus all. Mungkin sekarang juga bisa mencoba fokus yang lain. Nah, ini kalau yang writing, salah satunya yang writing ini. Jadi writing dia tidak akan melakukan search dari beberapa website, tetapi dia akan lebih murni. Ini murni AI-nya yang akan menjawab begitu. Pak, tanya, itu yang Pak tulis di kolom chat itu urutan-urutannya yang kita gali ya, Pak? Atau Eh, kita bisa pilih salah satu? ya bisa pilih, bisa salah satu, pilih satu, dua, tiga, begitu. Mungkin Nah, untuk project kedua ini, Bapak-Bapak bisa lebih explore lebih lanjut. Kayak nggak harus sesuai dengan urutan, tapi Bapak bisa kayak, Om, aku mau tahu eh, makna tentang Yohanes 3:16 tentang kasih dengan tema kasih itu apa. Itu bisa bisa explore lebih lanjut. Jadi nggak terpaku terpacu dengan urutan-urutan itu, tapi lebih lebih kayak ini sebagai acuan kalau misalnya kita kehabisan ide atau apa, itu bisa ambil dari itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Atau kalau misal ada ide lain, kalau mau explore lebih lanjut tentang sendiri, kayak, oh aku ada ide mau explore ini, itu juga bisa nanti dicari di AI ini, gitu. Ini kita ngetiknya itu apa teks Yohanes 3:16 atau eh, apa menurut Anda apa apa Yohanes 3:16 dulu, isi isi Yohanes 3:16, habis itu kita tik eh, apa sih kata-katanya maknanya apa Yohanes 3:16 gitu.
Bisa dicoba dulu, Pak. Dan Karena nanti pasti hasilnya dari Yohanes 3:16 itu bisa melenceng, bisa enggak. Nanti coba Bapak explore dulu. Nanti kita lihat bersama-sama. Oh iya, perlu mengingatkan juga di live chat, Jonathan sudah ada kirim apa poin-poin yang bisa Bapak Ibu coba gitu. Jadi silakan dieksplor dengan menggunakan poin-poin yang dikirimkan sama Jonathan di live chat. Boleh saya duluan yang share screen sekarang coba ya, Iya, ya Sebastian. boleh. Oke, berhubung saya sembari apa bekerja, jadi mohon maaf izin off cam juga sebentar ya. Ini yang mana yang ini? Oke. Nah, itu kok hilang ulang. Ini. Semula saya ketikkan apa makna kasih menurut ayat Yohanes 3:16 dijelaskan. Nah, penjabarannya ayat ini Eh, menjadi gitu ya. Terus jelaskan makna eksegesis dan hermeneutika gitu ya dari kasih dalam ayat tersebut. Nah, disambung lagi perplexity jawab seperti ini, Kak. ya, Eksegesis ya Pak Dama, apakah mungkin hermeneutika. bisa dibesarkan sedikit karena agak kecil ya, eh, di tampilan saya. Ya, atau gini aja, Pak. Masih ya? Linknya Oh, linknya itu di-share ke live chat. Nanti biar akan di-sharing dari sini. Nanti bisa dibantu share screen dari sini. Gitu. Bisa, sebentar. bisa. Copy link ya. Ya, Bisa copy link. bisa siap. Oke. Ya, saya stop dulu ya sebentar ya. Nah, ada di chat box ya. Iya. Hmm, Oke. bisa. Nah, jadi bisa kita lihat ya, ini PA-nya. Jadi, nah ini juga Pak Dama bisa sambil sharing apa yang didapat melalui PA ini. Ya, jadi AI-nya menjelaskan itu ayat itu menyingkapkan bahwa kasih Allah itu begitu besar, itu puncak dari iman Kristen gitu kan, kekristenan bahwa eh, di mana Tuhan Yesus menyatakan kasihnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Dia seorang yang pencipta segalanya menjadi manusia gitu kan, mengosongkan dirinya, mengorbankan, memberikan bahkan nyawanya sendiri bagi kita. Ya kan itu kan pengorbanan luar biasa tentunya. Nah, ternyata setelah itu selanjut itu saya coba ketik lagi iseng itu untuk yang poin yang tadi di chat oleh Pak Sebastian itu kakak tutor bilang kan ada hermeneutikanya gitu apa gitu. Nah, ternyata dijawab lagi di berikutnya dijawab ada eksegesisnya ya kan penjelasan bahwa tafsiran teks Alkitab dan metode-metodenya itu ilmiah untuk memahami makna ya kan. Nah, itu makna dari kasih kasih yang dijelaskan itu di ayat Yohanes 3:16 ya. Nah, jadi kan setelah itu dia dalam konteks itu tuh yang hermeneutika yang bullet point ketiga dalam konteks ayat Yohanes 3:16 ya hermeneutika dapat membantu kita memahami makna kasih secara lebih dalam dan bagaimana makna tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasih yang dimaksudkan itu gimana kasih Allah gitu kan? Ya itu tadi yang bahwa sebetulnya itu masih jelas, masih runut ya, masih relevan ke penjelasan jawaban ini perplexity-nya untuk bahwa kasih Yesus yang luar biasa. Nah, ini out of the box nih, out of konteks itu kan Yohanes 3:16 ya. Ujungnya kan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, itu ada referensinya tuh Kak Yohanes 17 ya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Yang bahwa inilah
hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal dia. Ini out of konteks ya, out of the box, saya mah menjelaskan aja, hanya sharing gitu, sekedar bahwa ketika kita memahami definisi ada di Alkitab, hidup kekal itu adalah mengenal Bapa, mengenal Allah yang benar, yaitu Yesus. Dia satu-satunya yang bisa menjadi sumber keselamatan, menjadikan kita selamat gitu, seperti itu sih Kak. Ya itu aja. Thank Ya, you. ya terima kasih Pak Dama. Mengingat mungkin waktunya karena sudah sedikit, bisa kirim share linknya di live chat, jadi langsung bisa diambil, langsung bisa tersampaikan kepada teman saya Kak Tere. Ya, Ya, mau menambah dikit. Itu pertama di tempatnya Pak Dharma. Tadi itu kan yang pertama itu kita udah lihat di poin kedua untuk data yang dia cari itu ada JW. Nanti kalau misalnya Pak Dharma mau tahu lebih lanjut itu kenapa link-linknya itu kenapa kok apa yang dia ambil dari link itu. Nanti Bapak bisa klik tombol yang ini Pak, view source. Itu bisa Bapak untuk hapus ataupun tahu kalimat apa yang dia ambil gitu. Nah, Nah, yang menurutku JWORG itu ya yang ya dihapus itu ya. Oke. ya itu kurang tepat. Terus kenapa kok tiba-tiba ada Brandly juga? Sedangkan kita tahu sendiri kalau Brandly itu eh, cenderung bukan situs yang bisa jadi satu pegangan gitu. Tuh. Terus kita juga bisa lihat jawabannya. Contoh kita lihat dari Brandly ini ya. Brandly. Nah, ini apakah benar dan lain-lain itu juga kita bisa lihat dari source tadi. Tuh. Itu Pak, masukan dari saya. Terus untuk ayat sendiri kita juga bisa memastikan dulu apakah ini benar-benar ayat yang benar atau sekedar halusina imajinasi dari AI itu sendiri, karena mengingat AI itu database-nya luas dan dia itu juga bisa mengambil dari resource manapun dan dia juga bisa meng-create suatu data baru. Itu satu hal yang bisa Jadi kita jadi jadi cross check lagi ya di ya betul. Jadi Alkitab. nggak bisa kita ambil as is dari AI. Kayak, wah ini Yohanes 3:16. Kita coba cari Yohanes 3:16 di AI. Apakah benar Yohanes 13 yang itu? Nah, itu kita harus lihat dulu di Alkitab kita. Kita bisa buka dari Alkitab Sabda atau Alkitab Mobi atau Alkitab kertas kita gitu. Untuk cross check lagi lebih lanjut. Tuh. Perlu diingat lagi juga yang kayak jangan sering ditekankan. AI ini alat bantu bukan sebagai satu patokan khusus. Tuh. Kembali lagi kalau kita ber-PA, kembali ke diri kita masing-masing. Tuh. Ya, terima kasih Pak untuk sharingnya. ya terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk Pak Wasis, Ya, izin uh, saya izin saya share ya. Nah, saya share. Ini ya kelihatan ya. iya Pak, kelihatan. Ya pertama Jangan saya lupa di share ya, linknya intinya untuk. kan kita mau mau menggali tema kasih dalam Yohanes 3:16. Ini kata-kata apa yang mesti saya eh, ketik ya? Yohanes 3:16 saya ketik. Isinya macam-macam, ada terjemahan baru, ada Alkitab Sabda, tapi kan sama ya Alkitab Sabda dan baru ya. Oh, masih klik ini. Saya lihat sumbernya ada JW ini sumbernya nih juga kan. Ya, JW terus ya saya saya hilangkan JW-nya. Terus terus saya ketik ini temanya kasih. Ayat Alkitabnya ya harus 3:16. Gitu, saya langsung ketik tuh temanya kasih, ayat Alkitab langsung keluar dia hubungan tema antara kaitan tema kasih dalam Yohanes 3:16. Keluar. Itu ada Quora, Quora, Bebelcom. Terus saya lihat ini juga ada Quora, ini JW-nya sudah tidak ada ya. Terus sejarah hubungan ayat dan tema. Nah, ini ini saya pingin apa ya? Oh, sejarah hubungan ayat dan tema. Saya hilangkan semua nih lima-limanya nih 1, 2, 3, 4, 5.
Saya pengen tahu kan 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau quick search-nya saya hapus tuh apa ngehang nggak gitu ya? Kosong nggak? Ternyata terima kasih ternyata masih masih muncul nih ya dalam apa sumbernya. Walaupun resource-nya udah saya hapus semua itu. Terus, nah ini terakhir. Tema kasih ya 316 sejarah hubungan ayat dan tema. Saya pengen tahu sejarah hubungannya sih, tapi ya, nah seperti ini, walaupun search-nya tidak ada nih, apa sumbernya tidak ada, semua saya hapus. Saya ulangi tema kasih ayat Alkitab muncul lagi. Ternyata sudah ada search-nya lagi nih, sudah ada, nah ada JW-nya lagi. Kalau saya ulangi, jadi kalau tadi JW-nya sudah saya hapus, terus saya ganti dengan judul yang beda, ternyata masih ada lagi JW-nya. Nah, terus saya pengen dalam lagi bahasa asli kasih dalam bahasa Ibrani. Ya, ya seperti ini aja nih. Cuma kalau kita balikin lagi ke tadi menggalinya, kita perlu apa? Kalau menggalinya tadi hubungan ayat dan tema Kamus Alkitab Eksegesis ini sepertinya masih belum terlalu fokus ya. Jadi masih masih umum Ya, cara menggalinya. Itu sih dari saya. ya, terima kasih Pak Wasis. Ya, saya lihat memang mungkin promnya agak bisa lebih difokuskan lagi mungkin untuk sehingga bisa menggali lebih dalam tentang ayat ini dalam konteks kasih. Memang Nah, mengkhususkannya gimana itu? Ngetiknya gimana? Misalkan contohnya tadi kaitannya sama saya tema garis besar jelaskan, latar belakang. ya mungkin jelaskan latar belakang, kalau mau latar belakang ayat, jelaskan latar belakang ayat Yohanes 3 ayat 16 dalam konteks kasih. Oh gitu, ya, Itu ya, ya. jawablah dengan poin-poin mungkin supaya tidak Oh terlalu gitu. capek membaca begitu. Oh iya, iya. Jelaskan dalam poin-poin ya gitu ya. Ya mungkin begitu. Mengingat karena waktu terbatas mungkin saya ajak Pak Yoyo untuk share screen untuk sharing. Iya Pak, sebentar ya saya share. Hasilnya, ya saya masih random ini Pak. Pertanyaannya tuh masih belum tersusun seperti yang skop-skop tadi disampaikan. Tapi saya coba lihat dalam ini, saya ketik dulu ayatnya, terus saya coba cari maknanya di masih umum, terus saya coba cari arti katanya dalam Yohanes 3:16 itu dalam bahasa Yunaninya apa, dan diketemukan agape, lalu ada penjelasan konteksnya di situ. Saya coba lihat di situ, lalu saya lihat lagi sedikit eksegesisnya. Cuman mungkin karena saya perintahnya nggak spesifik ya, misalnya minta poin-poinnya, jadi disampaikannya seperti ini. Eh, tapi sudah cukup menolong untuk mengetahui eksegesisnya. Kemudian hermeneutiknya juga saya lihat sedikit di situ ada, saya tanyakan dan dia juga sampaikan informasi yang bersama dengan eksegesisnya, mirip-mirip ya. Kemudian konteksnya saya tanyakan juga supaya saya tahu, supaya tidak tidak hilang relevansinya. Situasi saat itu seperti apa, saya juga tanyakan tentang isu-isu yang dihadapi saat itu. Nah ini agak menolong sekali, karena isu-isu yang disampaikan membantu untuk mengetahui mengapa ayat itu muncul pada saat itu ya. Dan ini sangat bagus sekali, ada 4 poin yang disampaikan di situ. Kemudian Ya, tafsiran maaf sederhana, Pak Yoyo. ya. Ternyata waktu kita sudah Oh ya, habis. baik Pak, ini sudah selesai Pak. Selesai sampai di penerapannya seperti ini. Ya, mungkin Ya. juga Pak Yoyo bisa presentasi saat di sharing di main room. Begitu, apa yang kita dapat di project kedua ini. Pak, saya boleh minta tolong nggak? Jangan saya, karena saya lagi ada tamu. Oh iya, Saya sambil karena waktunya udah Oh, lewat di jam 11 ya tadi ya. iya, Mungkin mungkin bisa. kalau dari ya, waktunya diperpanjang ya Bapak Ibu sekitar 5 menit lagi. Oh, oh, Oh iya, untuk Pak Wasis jangan lupa kirim linknya ke live chat ya. Terima kasih. Ya sudah ya, saya ya ini ya.
Kalau ada tambahan bisa dikirim baru ya Pak. Jangan nggak pakai link yang sebelumnya karena kalau pakai link yang sebelumnya chat yang terbaru belum tentu masuk juga. Oh iya, seperti itu Pak dari saya. Jadi saya sampai terakhir itu di penerapannya supaya saya dapatkan apa sih sebenarnya signifikansinya lalu penerapan secara pribadi dalam hidup sehari-hari itu apa dari kata agape di Yohanes 3:16 itu. Itu Pak, terima kasih. Memberkati. Ya, terima kasih Pak Yoyo untuk sharingnya. Ya, jadi bagaimana menurut Pak Wasis, Pak Bapak-Bapak, PA dengan bantuan AI? Menurut saya pribadi sangat membantu Pak. Eh, apa dan lebih cepat juga. Cuman memang kita harus baca utuh ya. Takutnya kalau nggak baca secara utuh, eh, hanya comot-comot nanti agak jadi kehilangan ini ya, kehilangan konteks dan ayat yang apa maksud yang sebenarnya. Jadi meskipun ini membantu, tapi tetap aja perlu penggalian sendiri supaya tidak salah kira-kira gitu. Tapi sangat membantu, sangat menolong dan lebih cepat eh, dan apa namanya kalau kita konsisten dengan kata yang kita gali itu akan kita akan banyak sekali dapat hal-hal yang baru di situ dan tidak apa tidak distract tapi kita masih fokus di situ on the track aja. Makasih Pak itu kalau saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Untuk Pak Wasis, Nah, saya tertarik dari cara Pak Yoyo tadi ngambil ngambil apa sih pom-pom itu ya, ngambil cara nanya-nanyanya gitu loh. Itu malah lebih fokus sih. Pertama tadi kan yang eh, dari 3:16 terus konteksnya, kemudian eh, isu terakhirnya isu-isu ya, kemudian eksegesisnya, latar belakangnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu perlu kita pelajari sih. Sambil kemudian yang memfilter filter dulu tuh. Tapi kalau saya lihat kalau habis kita filter JW-nya, kita terusin di belakang lagi, masih muncul lagi ya. Kecuali ya kita hapus lagi, habis itu kita dia nge-refresh lagi, nanti kita kita cari lagi, muncul lagi gitu ya. Kalau udah JW-nya kita hapus, jadi selalu muncul-muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru ya. Itu sih. Jadi yang pentingnya adalah bagaimana pinter nanyanya yang mengarahkan AI ini untuk menjawab secara detail dan sesuai dengan kemauan kita gitu. ya, ya terima kasih Pak Wasis. Kalau dari Pak Dama bagaimana? Ya, ya ini mesti di apa? Coba lagi di rumah nanti nih. Asik sekali ya kalau kita semakin bisa ibarat kayak semakin apa menemukan referensi yang bagus gitu untuk ya memang seperti kayak seorang pribadi ya PA ini Mm-mm. jadi bisa membantu kita apa dia akan menceritakan apa yang diketahuinya gitu kan dari itu sebagai referensi untuk kita bisa ambil itu untuk diterapkan gitu di dalam pelayanan, dalam multimedia, dalam banyak ya. Terima kasih itu ya ini sangat-sangat baik sih, sangat membantu gitu dalam kehidupan kita. Ya fokusnya sih pelayanan kalau yang saya pakai ini nanti. Terima kasih ya Kak semua Ya, sudah waktunya sudah terima habis. kasih. Terima kasih. Sepertinya waktunya kita sudah habis. Bisa kembali ke main room. Nanti apakah Pak Dama bersedia nanti yang presentasi hasil kita proyek kedua di main room? Ya, presentasi. Boleh tapi Ya, itu nanti yang dibantu ya minta tolong dibantu di share screen soalnya pakai HP kan tadi terlalu kecil atau apa gitu. Hanya itu ya, sih. ya, Kalau akan dibantu. linknya di Ya Pak, share bisa dibantu. dibantu ya oleh tim. Oke, bisa kalau begitu. Ya, siap. Ya, terima kasih. Bisa Terima kasih. kembali ke main room.
Halo Bapak. Ya, kali ini kita masuk ke sesi kedua yaitu pendalaman Alkitab. Nah, ini saya berikan dua jalan. Jadi jalan pertama adalah Bapak Ibu bikin thread baru. Jadi mulai dari awal lagi untuk pendalaman Alkitab. Nah, untuk cara kedua, saya akan sharekan sebuah link. Nah, di link ini Bapak Ibu bisa buka dan itu sudah diarahkan kepada tema kita dan ayat yang akan kita gali di sini. Nah, untuk ayatnya sendiri kita akan memakai Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya sudah siapkan juga di chat untuk tema dan ayatnya. Bisa mohon responnya Bapak Ibu. Ya, ya. Sudah kelihatan. Jadi Bapak Ibu bisa di kesempatan kali ini Bapak Ibu bisa eksplorasi. Tadi kan di sesi sebelumnya saya memandu. Nah, di sesi ini Bapak dan Ibu diharapkan bisa eksplorasi untuk pendalaman Alkitab. Nah, dengan tema dosa dan dengan ayat Yohanes 3 ayat 16. Nah, jadi bisa kalau Bapak Ibu ingin eksplorasi lebih jauh, Bapak Ibu bisa menggunakan thread baru, jadi mulai dari awal. Bisa juga menggunakan link yang saya kasih di chat. Nah, link tersebut sudah diarahkan temanya apa, ayatnya apa, dalam bahasa apa. Jadi Bapak dan Ibu bisa tinggal melanjutkan di bawah. Nah, dan saya harap juga Bapak dan Ibu bisa saling sharing nih. Saling sharing apa yang didapat dari tanya ke AI-nya. Supaya semuanya bisa mendapatkan hal tersebut. Saling berbagi ilmu. Kita mulai kerja ya sekarang. Ya Ibu, silahkan. Semangat rekan-rekan semua. On mic aja tidak apa-apa. Jadi langsung sharing. Dan jika ada kendala bisa langsung minta bantuan ya. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk panduan PA-nya sudah di-share di komentar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan poin-poin tersebut untuk mendalami ayat Yohanes 3 ayat 16 dengan temanya dosa. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin mulai dari yang dasar dulu seperti latar belakang, sejarahnya, lalu konteksnya, maknanya, dan mungkin hubungan tafsiran atau hubungan ayat dengan tema. Mau tanya Michael, Oh iya, kalau saya mau menghapus eh, apa ya Copilot saya tadi yang salah ketik itu gimana supaya dia nggak ada di urutan urutan link yang nanti saya share kan gimana? bisa coba share-share Bu. Maksud saya kalau misalnya saya mengetik pertanyaannya ada keliru gitu, misalnya titik dua jadi ayat tapi titik koma gitu. Kalau saya mau hapus bagian itu nggak bisa ya. Maksudnya mengetik ulang lagi gitu. Jadi bagian segmen itu dihapus, nanti kan dia generate ulang gitu ya. Nggak, tidak bisa ya. Oh iya Bu, untuk itu bisa kok Ibu dihapus. Edit query gitu ya, Pak? Atau gimana? Untuk edit query itu bisa, jadi kalau Bapak Ibu salah ketik, dia Oh, bisa yes. diedit. Jadi kalau saya salah mengetik, saya tinggal mengedit query aja ya.
Iya, kalau untuk salah ketik bisa edit query. Oke, terima kasih. Aman, Bapak Ibu. Adakah kendala? Ini berarti ayat tersebut, ayat itu dihubungkan dengan dosa ya, Mas? Iya, Bu. Iya, Pak. Jadi ayat tersebut kita hubungkan dengan tema dosa. Karena kita diberikan tema dosa itu sendiri. Iya. Karena kan ayat ini identik dengan penebusan dosa. Ya, ya. Menurut saya kalau dapat link Church Church of Jesus Christ itu nggak benar ya, link yang itu ya, Bapak. Iya, Bu. Church of Jesus Christ itu di blacklist saja, Bu, karena itu adalah Mormon. Iya, makasih. Jadi kalau ada yang mendapat referensi dari Church of Jesus Christ atau JW atau bahkan Children of God, itu di blacklist aja karena situs-situs tersebut tidak benar. Pak Ripka, ya. Pak Adi, Bu Tirsa, bagaimana? Ya, aman masih masukkan prom-prom Aman. selanjutnya. Aman. Masih aman, Mbak. Si sementara berproses. Oke, mantap. Permisi Bapak Ibu, saya akan menginfokan. Jadi jika ada salah ketik, kalau cuma memang apakah share screen saya terlihat? Bisa agak dibesarkan sedikit. Baik. Kalau bikin backgroundnya hitam, tulisannya putih gimana ya? Kenapa? Bikin backgroundnya hitam, tulisannya putih, seperti Aldo tadi. Oh, itu dark mode itu. Ya? Itu sudah settingannya dark mode Ibu. Jadi di browser kita bisa setting dark mode, bisa setting light mode. Jadi saya akan follow up pertanyaan Bu Melce tadi tentang kalau salah bagaimana. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan edit query dengan lambang seperti ini, bisa tinggal diedit, lalu tinggal di save. Jadi nanti dia akan generate ulang. Bisa juga kalau memang sepenuhnya salah dan tidak ingin dipakai, bisa melalui titik 3. Di sini ada delete. Jadi dia akan hilang.
Jadi untuk salah ketik bisa melakukan dua hal tersebut. Saya izin stop share. Bapak Ibu sebentar lagi bisa saya akan ajak sharing ya Bu, Bapak Ibu. Karena 11.30 kita sudah harus kembali ke main room. Oke. Oke, terima kasih Kak Ya. Gisel. Eh, ini yang saya dapatkan arti eksegesis dosa dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu dijelaskan secara rinci di sini sebagai sesuatu hal yang memisahkan manusia dari Allah. Kemudian lagi ya, makna dosa dalam Yohanes dan apa latar belakangnya dalam bahasa Indonesia juga saya dapatkan. Kemudian ya Yohanes 3 ayat 16 latar belakangnya dalam bahasa Indonesia juga ada. Konteksnya, apa konteksnya juga ada. Ya, jadi saya bersyukur dengan adanya hal ini bahwa itu lebih mempercepat saya dalam belajar. Ya, dibanding dengan menggunakan Chrome, nah, itu prosesnya agak lama, tapi dengan menggunakan Flexvelocity ini lebih mudah dan lebih gampang. Ya, terima kasih Kak Michelle sudah dengan penuh kesabaran membantu. Ya, mohon maaf kadang agak terlambat karena masih ada anak kecil yang kadang mengganggu. Ya, demikian terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya Bu, tidak apa-apa Bu. Bisa sambil beraktivitas juga kok. Mungkin untuk Pak Eko, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Mas. Sorry, tadi lagi cari air minum dulu. Oh, baik Pak Eko. Ya, Bisa tolong share screen dan minta tolong share screen dan men-sharingkan apa yang Pak Eko dapat ya, selama pendalaman Alkitab dengan Perplexity. sebentar ya. Sebentar saya share yang sebentar. Saya buka linknya dulu. Loh, ini saya kok hilang. Sebentar, saya mesti buka link yang tadi baru keluar. Kok nggak tersimpan ya? Sudah login Pak tadi. Iya, sudah tadi kan pakai link yang apa? Yang dikasih tadi. Terus saya sudah cari yang lain-lain sebenarnya sampai kesimpulan. Cuma kok nggak nongol ini. Kalau membuka dari link yang saya kasih, memang itu tidak bisa Pak, karena ketika sudah diganti dari link saya, linknya akan berganti kembali Pak. Oh gitu, balik ke awal ya. Iya Pak, jadi setiap misal kita share nih ke teman kita dan teman kita melanjutkan, itu linknya akan berubah. Oke. Lanjut ke yang lain dulu deh. Saya coba cari punya saya tadi yang sudah saya cari-cari. Mungkin untuk Bu Ripka bisa sharing. Ya, saya coba ya. Tunggu sebentar. Dan saya ingin menginfokan apakah Pak Adi Sutrisno bersedia untuk sharing nanti di Menko. Permisi Pak Adi.
Apakah Pak Adi bisa mendengar suara saya? Ya Kak Michael. Nah, iya Pak. Apakah saya bisa meminta ketersediaannya untuk presentasi sharing di main room nanti, Pak? Boleh Kak. Baik Pak, terima kasih. Ya, untuk share-nya sudah masuk, Bu. Oh, udah masuk ya. Ya, ini tadi saya menggunakan link yang dari Kak Michael tadi. Terus saya lanjutkan, saya nyoba untuk poin-poin penting dari ayat Yohanes 3 ayat 16 kaitannya dengan dosa. Ada muncul beberapa poin di sini. Kemudian untuk konteks penulisannya ada apa saja di sini juga muncul. Tadi sempat ini saya lupa untuk ada beberapa Church of Jesus Christ dengan JW. Tadi sempat saya mendelete beberapa tadi, tapi ini saya kelewatan. Terus ini ternyata hampir sama untuk konteks dan latar belakang penulisan Yohanes 3 ayat 16. Lalu mana ya tadi ya? Sebentar. Oh, ini saya baru sampai di sini. Belum saya lanjutkan lagi nih yang terakhir. Arti eksegesis. Saya juga belum paham eksegesis itu apa. Tapi mencoba. Ini saya mendapatkan seperti ini dan untuk saya yang masih awam cukup terbantu sih. Maksudnya untuk apa namanya latar belakang penulisan ayat ini tuh seperti apa, itu sangat membantu. Nanti saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ini bisa terlihat di layar, masih kecil ya, tak besar ini. Yang ini ya, bisa terlihat teman-teman. Nah, agak besar ya. Ya, oke, saya dari atas ya. Ini saya buatkan pertanyaan promnya, apa makna atau poin utama dari Yohanes 3 ayat 16. Ini sudah ada poinnya. Kemudian berikan konteks penulisan Alkitab dari ayat tersebut dan garis besarnya menurut sumber link yang Alkitabiah. Sudah, ini ada beberapa poin 4. Kemudian apa latar belakang sejarah dari penulisan Yohanes 3 ayat 16? Dia berikan jawabannya. Kemudian apa konteks sejarah yang mempengaruhi penulisan ayat Yohanes 3 ayat 16? Ini jawabannya yang diberikan. Kemudian apa hubungan ayat ini dengan ayat dan pasal sebelum dan sesudahnya? Dia berikan ada 4 poin. Kemudian saya mengajukan prompt, tolong temukan kata kunci utama dari ayat tersebut. Dia berikan kata kasih Allah dan hidup yang kekal. Kemudian saya berikan pertanyaan, berikan arti kata kunci utamanya. Dia memberikan pengertiannya, ada 2 poin. Kemudian saya mengajukan pertanyaan, berikan eksegesis dan hermeneutikanya. Lalu dia memberikannya dalam 4 poin. Ya, kemudian saya mengajukan promnya, berikan leksikal atau bahasa asli dari ayat tersebut. Dan dia memberikan jawabannya seperti ini. Pertama bahasa Yunani, lalu bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Jerman. Kemudian saya mengajukan prom, berikan tafsiran dan komentar ayat tersebut dalam 2 poin saja. Dia memberikan dalam 2 poin dari Yohanes 3 ayat 16. Kemudian saya mengajukan prom, berikan ayat-ayat terkait atau referensi silang dari ayat tersebut. Dia memberikan ada 5 ayat dengan bunyinya. Kemudian saya mengajukan prom, berikan pertanyaan observasi dari ayat tersebut. Dan dia mengatakan ada 2 pertanyaan observasi. Ya, lalu pertanyaan diskusinya sudah ada, lalu pertanyaan refleksinya dapat, kemudian pertanyaan
Ini pertanyaan refleksinya, saya kan ngajar guru sekolah minggu nih, usia batita, kelas 3 tahun ke bawah. Saya mengetiknya begini, berikan pertanyaan refleksi dari ayat tersebut untuk anak di bawah usia 3 tahun. Ternyata sederhana sekali pertanyaannya, dan juga untuk orang dewasa, karena saya juga pimpin komsel, sampai kepada ilustrasi, dan sampai kepada aplikasi, dan juga contoh renungan. Ya, sudah dapat. Terima kasih. Maaf menyela Bapak Ibu, waktu sudah habis, silahkan balik ke main room ya. Ya, stop. Ya, kita masih menunggu teman-teman yang lain dulu. Masih ada Pak Wenar, ada Bu Jab, sama ada Bu Oce udah bergabung. Ada Ibu Normiati. Ya, kita tunggu dulu Pak Wenar sudah bergabung. Yang belum bergabung Ibu Normiati dan Bu Jab. Oke, sembari menunggu mungkin Winston akan jelaskan untuk PA-nya. Iya, oke. Oke, Halo, ya kita kembali lagi untuk proyek kedua. Ya, untuk Bu Nomiati baru gabung juga. Ya, untuk yang proyek kedua ini, ya kita akan melakukan PA ya. Nah, tapi PA, ya PA-nya sendiri itu akan diambil dari Yohanes 3 ayat 16 gitu kan. Yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, apa yang akan kita bahas, apa yang kita akan gali, nah itu kita akan benar-benar menggali tentang Yohanes 3 ayat 16 ini. Makna dari ayatnya sendiri itu apa. Lalu juga ini ya, hubungannya dengan tema tadi yang kita sudah pakai di sesi yang pertama itu. Jadi kan kita pakai yang keselamatan kan. Nah, kita bisa menggali untuk Yohanes 3 ayat 16 ini juga bisa mungkin spesifiknya tentang keselamatan atau mungkin bisa pakai yang lain gitu ya. Nah, ini aku sudah ada link dari Perplexity. Nah, ini bisa dilanjutkan. Bapak Ibu bisa pakai link ini untuk melanjutkan pendalaman Alkitabnya gitu. Jadi bisa di chat Zoom itu sudah saya kirimkan link Perplexity-nya. Nah, mungkin aku share screen ya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya buka linknya ini, itu nanti akan muncul sudah tampilan kayak gini kan. Dari yang lain apakah sudah muncul yang sama juga? Boleh on mic. Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Sudah. Ya, jadi ini pertanyaan atau permintaan yang saya ajukan. Ada tema keselamatan, lalu ada ayatnya ini. Nah, jadi sudah dapatkan jawabannya terlebih dahulu kan, ayat ini bukan pertanyaan, melainkan kutipan dari Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu boleh lanjutkan pendalaman Alkitabnya dengan yang as follow up ini ya. Jadi boleh ditanyakan apapun gitu ya. Misalnya eh, makna dari ayat tersebut. Dan nanti akan dijelaskan ayat tersebut adalah kutipan dari Alkitab dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu boleh boleh dilanjutkan. Terserah mau menggalinya seperti apa, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana, dan ya boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau nanya pertanyaan kira-kira mau gali apa lagi nih, nah itu boleh tanya ke kita atau mungkin ada kebingungan boleh tanya lagi ke kita. Jadi ini bebas, Bapak Ibu boleh sekreatifnya, sebebasnya mungkin menggali dari hermeneutika atau maknanya, tafsirannya, dan juga jangan lupa tentang tema kita juga ya, tentang keselamatan. Mungkin Bapak Ibu boleh jelasin arti dari keselamatan dari ayat tersebut itu apa. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Kalau sudah aman boleh bilang aman gitu. Biar kita tahu. Aman, aman, aman. Oke. Iya, jadi Ya. silakan Bapak Ibu dulu cari Yohanes 3 ayat 16, terus dihubungkan dengan keselamatan, terus nanti bisa ditanya maknanya, poin-poin utama, konteks, garis besar, dan lain-lain. Mungkin PPT yang Pak Mak tadi bisa di-share lagi. Oke, ya ini aku share screen untuk sebagai referensi pertanyaan ya. Ya. Ini. Oke, nah ini beberapa referensi
yang bisa dipakai. Nah, tapi jangan nulisnya jangan teks atau makna gitu ya, tapi harus seperti yang tadi, yang kita fokus tadi itu, berikan makna dari ayat tersebut. Lalu hubungkan ayat Yohanes 3:16 dengan tema keselamatan dalam perspektif Kristiani atau Biblika gitu. Iya, Bapak Ibu, karena kita minta perintah kasih prompt, jadi jangan langsung apa teks. Jadi tolong susun atau tolong buatlah teks atau makna atau poin-poin utama dari Yohanes 3 ayat 16 dibandingkan dihubungkan dengan keselamatan gitu. Kalau Bapak Ibu ingin cari konteks, garis besar atau latar belakang budaya atau saat itu kenapa Yesus ngomongin itu, nah bisa silakan ditanya. Pokoknya yang bagian PA ini sekreatif mungkin Bapak Ibu Saudara, beda dengan yang bagian pertama tadi ya. Sekreatif mungkin untuk mencari prom-prom. Ya, betul sekali. Nah, nanti juga kalau misalnya nemu penemuan yang unik gitu ya, yang kreatif atau menarik menurut Bapak Ibu boleh di-sharingkan ya, di-sharingkan hasilnya. Boleh lewat share screen, izin share screen atau secara lisan aja. Ibu atau Bapak Ibu menemukan, oh kalau aku nanya tentang latar belakang historisnya atau gimana sih Yohanes 3:16 ini itu bisa di-sharingkan ya. Ya. Ini dari Bu Cap, mau mulainya dari bertanya kayak gimana ini? Saya belum ini masih masih Oh ya, oke. masih masuk Kak, ini agak terabah. Oh ya, Maaf, bentar ya. ini saya share screenkan lagi, saya kirimkan lagi link untuk Bukan Perplexity. saya mau ganti bahasa, ini dia nggak mau ganti-ganti, saya jadi nggak, saya kehambat, agak kehambat Oke. karena kan Bisa ya kayak yang tadi bisa diminta yang ini kan ya. ya Oke, ini semangat ya Ibu. jaringan ya. Ya, Boleh semangat. nggak share di chat WA? Saya teh loading terus ini. Nggak Oh, buka laptop. share di link WA ini, oh anu ya, Linknya. chatnya ya. Iya, iya. Boleh, boleh. Kirim ke saya aja kalau. Saya sudah coba mencari latar belakang Yohanes 3 ayat 16. Ya Bu, gimana nemu hasilnya kayak gimana Ibu? Ada nemu hasilnya. Kalau Coba Bu, boleh izin coba share saya screen Bu. berbagi Kak. Jadi di Zoom udah saya kirimkan link, itu tinggal diklik. Oke Kak, tadi saya Nah, pakai link itu Kak, makanya muncul ini, tapi saya coba lagi. oke. Ya. Kak Winston, Oh ya? saya coba tadi ngecek berdasarkan bahasa aslinya. Tapi memang kalau secara bahasa asli belum terlalu spesifik ya. Iya. Kira-kira gitu. Coba saya share sebentar ya punya saya ya. Oke Pak, baik Pak. Nih, begini. Saya minta tolong eksplorasi dari bahasa asli yang digunakan dan jelaskan maknanya. Memang dia menampilkan teks dari bahasa Yunani-nya kan. Betul Pak. Dia juga menjelaskan uh, terjemahannya dalam bahasa Inggris. Memang dia buat arti kata per kata, tapi memang dia tidak menjelaskan secara detail ya untuk kata-kata tersebut. Jadi cuman artinya berdasarkan apa namanya kata yang digunakan saja gitu. Dan juga dia jelaskan tentang bagaimana secara terjemahan harafiah dari teks Yunani itu begini kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau saya lihat yang saya dapat ketika saya mencoba menggunakan eksplorasi dari bahasa asli. Iya, cukup menarik ya. Ada bahasa aslinya juga. Waktu itu saya pernah nyoba, nggak muncul ya bahasa yang Oh iya gitu. Yunani-nya. Ya. Kalau misalnya mau nanyain tentang artinya mungkin bisa ini ya, tulis apa arti yang bapaknya copy paste kata spesifiknya gitu ya mungkin. Tapi bisa coba beberapa kata asli mungkin. Diminta dijelaskan artinya gitu. Ini saya coba, makasih Kak. Oke. Ya, semangat Pak. Untuk Bu Oce, boleh ya. Oke Kak, makasih saya.
Ya, untuk Pak Wenar sudah saya kirim ya. Aman ya, Pak? Baru mau coba ini. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ya, tenang, tenang. Oke. Ya, kalau boleh tahu tadi. Oh. Nah, itu Tadi sudah Bu Oce bisa pencet lagi yang ask follow up itu supaya bisa melanjutkan percakapannya gitu. follow up. Percakapan. Yang ini ya. Ya, Tadi tadi sudah saya ini. Ya, saya tekan lagi latar belakangnya ya. Tadi sudah Oke, saya boleh. latar Bisa tulis latar belakang belakang. dari ayat tersebut. Nah, nah sekarang bisa melanjutkan chatnya. Jadi itu salah satu fitur dari yang Perplexity ini juga, Bu. Jadi kalau kita nge-share linknya kita membagikan link kita ke orang lain. Nah, orang lain tuh bisa melanjutkan percakapannya dengan AI tersebut gitu. Tapi dilihat juga konteks dari yang sebelum-sebelumnya, dari pertanyaan yang dihasilkan sama AI yang di link tersebut gitu. Mungkin sinyal kah dia masih belum ini. Ya, mungkin karena sinyal juga bisa, atau bisa coba diulang dulu. Mungkin karena kemungkinan besar sih karena sinyalnya. Coba boleh di stop share screen dulu aja, Bu. Takutnya kan jaringannya juga berat juga. Oke, Bapak Ibu yang lain, waktu kita tinggal 9 menit. Sudah sejauh mana yang dicari? Bisa latar belakang, arti katanya, atau tadi kayak Pak Freddy bisa mengeksegesa studi kata ya. Kata keselamatan tadi atau hidup kekal yang ada di Yohanes 3 ayat 16 bisa diminta. Terus bisa melihat tafsirannya apa. Bisa melihat mungkin referensi silang. Referensi silang dari Yohanes 3 ayat 14 bisa dicari. Terus kalau mau menggunakan metode SABDA yang tadi Pak Max sempat singgung juga bisa mengobservasi. Terus kata-kata yang ditekanin, kata-kata yang penting. Nah, kalau mau lebih lagi, Bapak Ibu bisa coba susun renungan dari Yohanes 3 ayat 16, susun lagu, puisi, atau bisa minta untuk outline khotbah. Ya, bisa dieksplorasi atau mungkin dalam cerita sekolah minggu, jadi bahan pokok doa. Silakan. Waktu kita 9 menit lagi. Mungkin ada Saya yang ini lagi loading juga seperti tadi masih coba tapi loading. oke. Mungkin boleh diulang ya, Bu ya, pakai link yang sama. Karena kan baru satu ya permintaannya, jadi nggak terlalu mengulang banyak itu. Mungkin karena berat dari sinyalnya atau ya dari websitenya sendiri mungkin ya, Bu. Oke, dari Bu Normiati, gimana Bu progresnya Bu Pak Normiati? Wenar, gimana Pak Wenar? Masih ngetik-ngetik. Oke. Sudah nyoba yang mana aja, Pak? Saya mulai tadi sama Sits in Leben. Gimana Pak? Saya mulai dari Sits in Leben tadi. Oh ya, coba dieksplorasi lagi Pak. Bu Normiati, gimana Bu? Jaringannya apakah bisa memadai? Oke, Bu Jab, gimana Bu Jab? Udah sejauh mana Bu? Saya lagi coba ini sih Kak, saya nggak ke bahasa-bahasa atau background terlalu dalam. Saya lagi coba implikasi Yohanes 3:16 bagi yang sudah percaya dan yang belum percaya. Perbedaannya di mana? Apakah standarnya sama gitu loh. Oke. Nah, ternyata memang ada 1, 2, 3, 4-nya sama. Nah, buat yang ke poin terakhir itu, yang belum percaya kan memang seperti pada awalnya itu adalah hadiah ya, penebusan. Tapi kalau sudah percaya berarti itu dia adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada satu hal yang lebih ke depan lagi, bukan hanya sekedar stop di karya keselamatan, tapi bagaimana hidup sesuai dengan panggilannya gitu. Luar biasa sih Kak. Ini saya lagi maju lagi ke yang lain.
Oke, coba-coba lagi Bu ya. Iya, Bisa coba-coba masuk dulu. ke quotes mungkin. Iya, ini saya lagi Iya, coba dan lagi ke lain-lain. lagu. Kayak lagu, Ya, outline makasih. khotbah. Iya, betul. Thank you, Kak. Punya saya belum bisa nih Kak. Saya coba alihkan ke puisi juga belum. Jaringan mungkin ya Bu ya. Iya, di sini ada angin kencang ini. Oh, iya. Oke. Mungkin boleh ditunggu reda atau waktu jaringannya juga membaik bisa dicoba ya Bu ya. Bu Normiati sudah kirim link dan link yang saya buka masih lagu ya Bu ya. Puisi yang saya lihat Puisi ya. puisi. Ya, Ini Bu barusan Normiati bisa dieksplor lebih lagi ya Bu. ini barusan saya coba ketik eh, 6-nya nggak keikut, tapi dia masih ngerti juga yang ditanyainnya. Kenapa Pak? Oh, jadi Contoh, tulisnya cuman Yohanes 3, 3 gitu ya? Atau 3:1, 6-nya nggak keikut, tapi dia masih ngelink ke situ 16. oh itunya. oke. Ya, itu mungkin karena di atas-atasnya kan kita kan sudah sering membahas tentang Yohanes 3 ayat 16 kan ya. Nah, itu ada dua kemungkinan sih sebenarnya. Dari AI-nya sendiri itu udah ngerti kalau ternyata, oh Pak Wenar ini lagi typo ini. Namanya katut tidak ketinggalan. Tapi ada kemungkinan juga itu nanti kalau misalnya emang kita mulai chat yang baru atau enggak mungkin AI-nya sudah melupakan atau gimana karena nggak terlalu membahas Yohanes 3 ayat 16 lagi, nanti takutnya itu bisa mengarahkan ke Yohanes 3 ayat 1 sungguhan gitu. Yohanes 3 ayat 1. Nah, cuman di kasusnya Pak Wenar kan kita kan sudah membahas 3 ayat 16 terus nih. Iya, Nah, iya. jadi mungkin dia lebih ini ya ke typo ya, mungkin dia ngertinya ke typo. Itu sih, Pak. Iya. Wah, bahkan ini saya coba lagu, saya minta chordnya lagu dalam bentuk chord gitar. Ya dia kasih tuh Kak. Hebat ya. Iya. Amazing Mungkin banget. nanti di rumah boleh nyoba nyanyiin. Ya coba nanti Coba. saya nyanyiin, siapa tahu jadi musisi setelah ini. Alih profesi Kak. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu. Silakan Winston, siapa yang akan presentasi nih? Ya, karena tadi kan saya yang nunjuk, boleh siapapun yang mau, yang bersedia mungkin ya, kita kasih kebebasan yang mungkin mau sharing, mau ceritain gitu ya, pengalamannya. Mungkin dari Pak Wenar atau Pak Freddy, mungkin ada yang mau bersedia. Dari Bu Jab mungkin. Iya, oh ya mungkin dari Bu Cap mau bersedia untuk share screen. Ya Pak, Oh, share screen untuk boleh. Saya sharing screen ya. nanti di main roomnya. Oh, Nanti di main room ya Bu. tahu-tahu nanti gimana nih kalau saya fail lagi kayak tadi Kak? Saya suka Oh, fail gitu tadi. kalau gitu nggak Kirim dulu kirim linknya Bu. linknya. Ya, saya kirim link Nah, ke mana nih? Ke chat Ke sini ya? ini live chat. Oke Kak. ya. Nanti Bu Cap boleh share screen atau kalau mau sharing secara lisan langsung nggak apa-apa. Ya saya di live chat dulu deh buat jaga-jaga ya Kak. Iya, takutnya nanti Sebentar hilang gitu. juga. Tadi Heeh. sebentar lagi. Soalnya kalau misalnya kita nggak login di Perplexity-nya, itu chat kita itu nggak kesimpan gitu. Jadi harus. Saya tadi sudah mengakui kesalahan dan login nih barusan. Oke, nggak apa-apa. Yang biasa menyesal. Udah Kak. Saya coba nanya pakai bahasa Inggris, tapi dia jawabnya tetap bahasa Indonesia ya. Tetap bisa bahasa Indonesia, Pak. Ya, karena mungkin besar juga masih kesimpan ya dari sebelum-sebelumnya kita nanya. Tapi kalau misal Pak Wenar nanya, coba buatkan dalam bahasa Inggris, itu kemungkinan besar nanti seterusnya juga bisa bahasa Inggris terus sih, Pak. Berubah ya. Iya, heeh. Iya. Tapi boleh dicoba lagi sih. Kemungkinan besar masih bisa Indonesia atau lanjut terus ke Inggris gitu. Masih ini ya. Saya masih kesulitan sinyal ini, belum bisa. Freddy dan Pak Wenar bisa kirim linknya ya Pak. Bu Nurmiati sudah kirim dan Bu Jab. Bentar Roma, rada rumit ini. Bentar Kak Romaya, saya apa namanya? Usahakan selesaikan dulu yang saya mau cari penasaran ini. Wah, mantap Pak. Saya diminta login dengan email. Saya coba ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Cuman kalau nggak pakai login nggak apa-apa sih Bu sebenarnya. Itu cuman
supaya dia bisa nge-save ininya sih. Oh, iya, soalnya dari tadi tidak jadi, jadi saya coba. Oh ya. Punya saya sudah saya kirim, mohon bantuan koreksinya kalau misalnya emang mungkin kurang di bagian mana. Oke Pak, bentar saya cek ya. Untuk Pak Wena, oh masih mau nyoba ya? Oke. Oke Pak Freddy, ya ini sudah cukup ini ya. Hasil akhirnya kan sudah cukup mengkerucut juga. Sudah, Roma? Nah, Terima nggak di chat WA? Sudah Pak Wenar, terima kasih. ya. Untuk Bu Ocha apakah masih kendala ya? Saya coba lagi ya, masih kendala saya. Oke, mungkin boleh eh, dari websitenya dimatikan dulu, terus buka lagi gitu ya Bu. Mungkin dari. Oke, ini waktunya diperpanjang. Nah, eh, saya punya sudah ada bisa, Kak. 5 menit lagi. Ditambah 5 menit lagi. Kenapa Bu Ocha? Sudah, saya punya sudah terbuka. Oke, coba ditanya apakah masih jaringan, kendala atau gimana? Ya, saya tadi latar belakang teks ini, ya, dia sudah Oke. bisa. Bisa ya? Oke, puji Bisa. Tuhan. Puji Tuhan. Bisa explore lagi, tanya-tanya lagi. Ini saya kasih screen-nya ya. Oh, sudah ada. Iya, iya. Ini bisa jadi referensi. Iya, iya. Nah, ini aku. Oh iya, Winston, kalau yang tombol Copilot itu apa sih? Kemarin ada temen nanya itu. Oke. Nah, untuk Copilot sendiri itu latar belakangnya itu harus yang pertama harus login dulu kan. Nah, fitur dari Copilot itu anggapannya AI-nya itu bisa jalan sendiri tuh. Nanti misal kita nanya tentang Yohanes 3 ayat 16, apa itu Yohanes 3 ayat 16? Nah, kalau kita pencet Copilot, nanti AI-nya itu bakal anggapannya mempertanyakan diri, nanya lagi, dan dia juga jawab lagi. Jadi bisa menjelaskan lebih lagi gitu. Jadi kayak otomatis gitu ya Pak ya. Kalau misalnya bahasa awamnya itu dia bisa menjalankan sendiri gitu pertanyaan-pertanyaan. Oke, oke. Makasih. Ya. Coba Bapak Ibu juga bisa tambahkan kalau mau susun satu lesson plan, misalnya rancangan khotbah untuk 1 minggu, misalnya. Apakah Saya baru ada saja yang ketik bagaimana membuat renungan dari teks ini dan sudah ada berapa poin? 4, 5, 5 poin yang dia tawarkan. Bersyukur atas kasih Allah, memperkuat iman, mengasihi sesama, mengenali hidup yang kekal, mengabarkan kabar baik. Ini membuat renungan dari teks Yohanes 3 ayat 16 ini. Iya, oke Bu. Iya, mungkin kalau misalnya ada waktu yang cukup itu bisa dicek lagi gitu ya konteksnya, apakah itu sudah sesuai, maksudnya sudah sesuai dengan ayatnya gitu kan. Kadang kan kita ada yang luput gitu atau mungkin jawaban dari AI itu mungkin agak menyesatkan sedikit gitu. Nah itu wajib kita waspadai. Jadi harus di cross check lagi tiap jawaban kita. Terus setelah merasa sudah oke, nah itu kita bisa lanjutkan lagi gitu ya. Bocah bisa eksplorasi lagi gitu terkait bahasa asli atau latar belakang historis penulisannya gitu ya. Gitu Bu. Baik, terima kasih Kak. Ini latar belakang teks ini sudah dia sampaikan merupakan bagian dari Perjanjian Baru yang merupakan catatan tentang kehidupan, pengajaran, dan karya Yesus Kristus, serta ajaran-ajaran para rasul yang mengikutinya. Oke. Ya bisa pakai chat yang lain juga ya Bu ya, pakai pertanyaan renungan atau gimana. Bisa mungkin coba yang hermeneutikanya ya. Oke, siap saya coba Oke. eksegesinya ya. Boleh boleh Bu. boleh? Ya boleh. Karena Ibu yang di kelompok. Oce bisa share linknya, Bu. Oke Kak, iya ya. Oke, Bu Jab saya lihat udah sampai ke lagu dan chordnya. Nanti silakan diciptakan Bu lagunya.
Oke, waktunya kita udah habis, Bapak Ibu Saudara. Oke. Tujuan hari ini itu satu, eksperimentasi. Tujuan hari ini itu untuk coba, untuk membuktikan hands-on. Tangan siapa? Tutor? No, tangan Anda bisa mendapat hasil. Hasil itu baik atau tidak, itu yang harus diperiksa. Dan ini hanya satu AI assistant, satu intern. Itu sama dengan saya tanya satu orang. Saya dapat jawaban, saya akan periksa jawaban tepat atau tidak. Dan tergantung conversational skill, tergantung kemampuan saya untuk pertanyaan yang tepat, untuk fokus, untuk memberi format, objective, context, user usage, and spice-nya akan dapat hasil yang bagus atau mungkin tidak. Lebih lagi saya lihat banyak kali daripada contoh yang diberi terjepit oleh halaman-halaman web. Karena Perplexity dengan cara yang default akan cari 5 halaman web dan akan mengambil hasilnya daripada situ. Dan so kalau itu halaman yang termasuk Jehovah Witness, Mormons, Latter-day Saints, and the Church of Jesus Christ, and so on, akan dibatasi oleh itu. Dan so ada cara yang sangat gampang untuk bisa hasil yang lebih luas. Lebih daripada itu, saya mikir you sudah mencicip dan sudah lihat berapa gampangnya. Dan saya akan share screen untuk hasil saya, and I think it's this one. And saya akan lagi menunjukkan apa arti untuk bikin prompt yang baik. Ini prompt saya. Kalau saya bikin lebih besar, hold on, sorry. Zoom plus. Okay, here you go. And prompt saya orang Kristen yang cinta Alkitab. Saya mau itu tahu. Saya mau itu akan tidak kemana-mana ngawur, tetapi dari konteks itu. Saya mau mengajar sekolah minggu. Sangat jelas apa tujuannya. Kepada anak-anak usia 12. Peran saya, user and usage, and audience sudah jelas. Dan apa yang saya perlu? Saya perlu lesson plan lengkap, termasuk pertanyaan diskusi, aktivitas sederhana untuk Yohanes 3:16. Dan ini tentu saja, dan itu bikin rencana pelajaran. Tujuan pelajaran untuk memahami maknanya, jelas pentingan kasih, dan prinsip dalam hubungan mereka dengan tak hanya Tuhan tapi dengan yang lain. Bahan, Alkitab, gambar atau poster, kertas dan pensil, and aktivitas sederhana. Masing, what do you call it, and so on. Langkah, mulai pelajaran dengan baca, jelaskan maknanya, tanya, berikan aktivitas, akhiri dengan mengulang kembali maknanya, and so on. Dan pertanyaan diskusi. Apa maksud? Bagaimana kasih Allah dinyatakan? Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip kasih Allah dalam hubungan dengan yang lain? Aktivitas sederhana, membuat kartu ucapan gambar ayat itu dan memberikan itu kepada seorang yang mereka mencintai. Semua ini dilakukan oleh prompt tadi. Saya tidak edit satu kata pun. Okay, and then semua rencana itu membantu Anda untuk, and so ini betul bisa membantu menolong. Well, lebih daripada itu, untuk pelajaran di atas, tolong dan bikin lagu baru dan sederhana berdasar Yohanes untuk anak sekolah minggu. Ya, itu penting. Anak suka nyanyi, tak mungkin ada pelajaran tanpa mereka nyanyi. Okay, so kasih Allah begitu besar, jangan saya sampai nyanyi kan semua akan takut. Memberikan anaknya yang tercinta, siapapun percaya padanya, hidup kekal selamanya. Lagu ini dan baitnya poesi sangat. Dalam dunia yang penuh dosa, Allah mengirim anaknya untuk menebus kita dari dosa dan memberi hidup yang kekal. And then chorus, kita semua perlu kasihnya. Ini anak pasti mengerti untuk hidup dengan damai sejahtera. Jangan takut, jangan ragu. Kasih Allah selalu ada untukmu. Cari, you tidak akan menemu. Ini lagu yang baru diciptakan saat ini. Kasih Allah begitu besar,
And then itu mencampur sebelum selesai itu sampai membaca ayat, itu bilang bacalah ayat bersama. Dan setelah itu tutup lagi dengan chorusnya. Kasih Allah begitu besar, anaknya yang tercinta, siapapun percaya hidup selamanya. Wah, bagus, hampir lengkap. Dan saya bilang, wah bagus, saya ada khawatir untuk ekspresi. Dan saya sekaligus mau renungan, RMI harus ada renungan Alkitab ya, dengan jelas aplikasi, dan tambah beberapa slogan atau kata emas. Dan itu actually prompt saya, oke, renungan. Ada ayat Alkitab untuk direnungkan. Renungan pendek yang bagus, termasuk dosa dan hidup kekal semua orang, oke, and aplikasi. Menuju dengan orang dan seterusnya. Dan slogan kata emas. Kasih Allah begitu. Dan ini perkataan diri sendiri. Kita dapat menjadi saksi kasih Allah yang besar kepada dunia. Atau kasih Allah tidak terbatas satu kelompok atau satu bangsa. Kasih Allah memberi hidup yang kekal bagi mereka yang percaya padanya. Dan so ini slogan yang saya bisa untuk anak bisa lebih masuk kepada maknanya dengan sederhana. Seluruh ayat diringkas di dalam 5 kata bisa. Kasih Allah memberi hidup kekal. 1, 2. Dan kalau saya mau, saya bisa mengedit ini. Dan sekaligus bilang dengan 7 kata. Oke? And then coba apa hasilnya. Tada. Kasih Allah memberikan hidup kekal bagi kita. Termasuk you dan saya. Bagus ya? Oh, dan sekaligus saya mau untuk ada pertanyaan yang lebih dalam lagi. Pertanyaan untuk observasi, diskusi, refleksi, aplikasi. Dan sangat hebat perbedaan. Pertanyaan yang observasi, apa yang terdapat, bagaimana cara menunjukkan kita belajar, bagaimana pertanyaan diskusi, Allah dinyatakan melalui, dan ini betul untuk diskusi bandingkan dengan hanya observasi dan refleksi, lebih fokus kepada diri sendiri, mengaruhi pandangan Anda, pendapat Anda, menunjukkan kasih kepada orang lain, dan aplikasi. Bagaimana menerapkan prinsip, lakukan untuk menunjukkan, menjadi saksi. Dan semua itu dilakukan jujur dalam 10 menit dengan pintar, fokus, chat, konversasi, talk to AI, and bisa lihat berapa hebat pas sekolah minggu akan nikmati pelajaran seperti itu kalau disampaikan. Lebih lagi sudah ada renungan yang Alkitabiah. Dan ada pertanyaan diskusi untuk menguatkan renungan dan juga untuk menguatkan pelajaran. Saya hanya pakai itu sebagai contoh untuk you bisa mulai mikir bagaimana AI akan menolong pelayanan Anda. Bagaimana ini bisa dipakai tidak hanya untuk PA pribadi, PA bersama, tetapi untuk you terima cuma-cuma, untuk you bisa memberi dengan cuma-cuma dan jadi berkat kepada yang lain. AI, kami sudah diskusi why, what, how. Kami sudah diskusi AI dan studi Alkitab. Sekarang sudah workshop yang praktek untuk RMA. Dan sekarang AI for God. Bagaimana bisa memakai itu? Itu tantangan sekaligus harapan. Ini adalah alat, pakai itu dengan sebaik mungkin. Dan jangan hanya itu, ada alat lain daripada Alkitab Sabda dan banyak sumber. Jangan hanya dengan satu cara, satu sumber. Tapi ini satu yang sangat akan menolong Anda melayani. Terima kasih, Roma dan teman-teman, dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Max. Terima kasih juga teman-teman tutor, baik Sebastian dan Tere, baik juga Mika dan Ray, maupun Winston, Aldo, Kak Sandra, Christian yang ada di belakang layar yang pastinya menolong kita. Terima kasih sekali lagi untuk bantuan teman-teman dan seluruh teman-teman peserta dari kelas RMI.